Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abil Pratama dengan NPM 231506181 dari kelas BSTIA. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi, yakni analisis eh, beberapa device, yakni ada CPU, kemudian ada memori, ada disk, serta traffic, yang mana di sini menggunakan PRTG serta sensor-sensor beberapa sensor yang digunakan. Oke, mungkin langsung saja. Yang pertama itu kita ke CPU. Jadi untuk device CPU ini saya itu menggunakan SNMP CPU load. Nah, jadi setelah saya melakukan analisis selama 3 jam, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Oke, yang pertama ini terdapat dashboard overview. Nah, di sini terdapat sebuah judge, di mana di sini terdapat skalanya dari 0 sampai dengan 100%. Dan di sini terdapat 1%, ya ini rata-ratanya. Jadi, rata-rata penggunaan CPU yang digunakan itu berkisar 1% saja, yang berarti sangat ringan. Nah, kemudian sini terdapat 4 prosesor atau 4 core dari CPU tersebut, yang mana di sini untuk prosesor satu itu mendapat sekitar 2%, prosesor 2 itu 1%, prosesor 3 1%, serta prosesor 4 1%, di mana dapat disimpulkan bahwa untuk rata-rata keseluruhan 4 core selama 3 jam berjalan, yakni dapat didapat di angka 1% saja, yang berarti sangat ringan untuk penggunaannya. Dan saya dapat eh, juga sini dapat tabel terkait last value-nya. Kemudian ada minimum serta maksimum yang didapat. Yang mana di sini terdapat minimum itu terdapat 0% pada prosesor 3 dan 4. Kemudian untuk maksimum yang ada di nilai prosesor 1 ini 4%, serta prosesor 4 ada di angka 7%. Nah, kemudian untuk sebelah kanan last scan itu ada di 64 detik lalu. Untuk the last down, di sini terdapat down, yang mana down ini memang saya sengaja atau saya atur karena memang ingin melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Mana itu terjadi 15 menit yang lalu. Untuk uptime 100%, downtime 0%, untuk coverage itu tercover 100%, dan ada interval itu 60 second, dan ini untuk analisisnya sekitar 4 jam 12 menit. Langsung kita masuk ke live datanya. Nah, di sini dapat last datanya, di mana di sini terdapat beberapa informasi seperti yang tadi, interval, last down, last up, last scan, terus downtime. Nah, di sini dapat mungkin di grafik gimana untuk sini dapat mungkin yang hijau ini, ya ini ada prosesor satu untuk yang hijau, terus ada prosesor 2 itu yang warna merah, prosesor 3 itu warna coklat, dan prosesor 4 itu warna oranye. Nah, dari keempat core tersebut, itu rata-rata memang ada di 1%. Nah, dia selalu rata. Nah, kemudian terdapat lonjakan di sekitar pukul 19.05. Nah, untuk tertingginya itu ada di sekitar 7, 7% seperti yang tadi disebutkan untuk nilai maksimalnya. Dan ini untuk rata-ratanya itu ada di 1%. Ini untuk tabelnya. Nah, ini ada dapat error. Jadi error itu error sejenak. Yang mana sini saya mencoba untuk mengganti koneksinya. Jadi untuk yang pas. Jadi ketika koneksi diganti, maka IP juga akan berganti. Maka ya terjadi error. Dan ini berlaku untuk semua device yang saya gunakan. Nah, ini tadi dapat potongan yang mana sini terdapat error atau penggantian koneksi. Oke, mungkin tuh untuk CPU. Selanjutnya kita pindah ke memori. Di mana untuk memori itu saya menggunakan sensor SNMP Meminfo. Nah, pada dashboard overview, di sini terdapat JAWS juga.
Di sini ada untuk skalanya itu 0 sampai 100%. Jadi ini berapa persen penggunaan memori. Nah, untuk rata-ratanya itu ada di 98% untuk keseluruhan. Namun di sini ada beberapa JAWS juga yang menampilkan macam-macam memori. Jadi untuk available memory itu ada di 7,06 giga, untuk available memory itu ada di 89%, free physical memory itu ada 7 giga, 7, free swap space ada di 0 giga, free swap space itu ada 100%, dan total free memory itu ada di 7,73 dan 90, skalanya itu 98%. Dan ini merupakan untuk last value, terus ada minimum dan serta maksimumnya. Jadi ada beberapa macam, ada. Nah, untuk last scan-nya itu ada di 61 detik, last up 61 detik, dan ada last down tadi ada di 18 menit yang lalu, dan uptime itu sekitar 4 jam melakukan analisis, serta intervalnya 60 second. Lanjut ke live data ya. Nah, untuk live data ini tinggi-tinggi ya, jadi karena memang tadi rata-rata yang memang ada di angka 98%, jadi memang untuk grafik memang tinggi, jadi untuk grafiknya itu ada di available memory itu grafik yang warna hijau, available memory itu warna hitam, free physical memory itu ada pink, coklat tuh free physical memory juga. Untuk persenannya, kemudian untuk free swap pass itu warna coklat untuk persenannya, kemudian ada hijau tua free swap pass untuk hitungan per giga, total memorinya itu ada di persenan warna ungu, dan warna merah tua itu di total free memory untuk perhitungan gigabyte-nya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini terdapat semacam gap itu karena memang pergantian koneksi, jadi dia sempat terhenti dan disambungkan kembali. Dan ini untuk tabel lifetime-nya selama 3 jam. Oke, ini untuk memori. Selanjutnya kita akan langsung ke disk atau storage simpanan. Jadi untuk di sini saya menggunakan sensor disk free. Nah, saya dapat JAWS juga. Jadi untuk skalanya itu ada di 0% sampai 100% sama, dan untuk rata-ratanya itu ada di 89%. Nah, untuk JAWS selanjutnya itu ada dua JAWS lagi, ada free byte sama total. Jadi untuk freebase itu ada di 22 giga, dan total keseluruhan itu ada di 24 gigabyte. Kemudian sini ada tabel lagi last value itu ada di 22 gigabyte. Terakhir itu minimum juga 20 gigabyte dan maksimum juga 22 gigabyte. Jadi konsisten. Untuk free space juga sama 80% dan total juga sama. Jadi merata. Itu last scan itu 80 detik, last up 80 detik. Untuk uptime yang kita analisis selama 4 jam dan intervalnya itu 60 detik. Kita lanjut ke live datanya. Nah, untuk live datanya itu grafiknya itu merata ya. Mulai dari eh freebase-nya itu tetap lurus, rata. Itu total juga sama, 24 gigabyte, dan free space juga sama. Jadi benar-benar merata di angka 89%. Kemudian free bus-nya itu 23 GB dan total itu 24 GB. Jadi yang dipakai itu hanya sekitar 2 GB. Dan ini untuk tabel lifetime-nya. Konsisten dari awal, eh, nilai dan grafik itu konsisten. Oke, tadi yang terakhir itu ada di traffic. Jadi saya menggunakan sensor 001 IO traffic, di mana untuk traffic secara keseluruhan pada overview itu rata-rata ada di 0 megabit per second. Kenapa seperti itu? Karena memang traffic ini saya menggunakan server Linux Ubuntu. Jadi karena memang dia Linux, kemudian untuk server untuk Ubuntu itu memang hanya saya gunakan pribadi, dan selama 3 jam tersebut itu saya tidak melakukan apapun pada server tersebut. Jadi memang secara keseluruhan maupun traffic in atau traffic out itu memang 0 megabit per second, karena memang
sangat minim kegiatan atau traffic yang dilakukan. Dan ya, itu kan servernya memang untuk pribadi, jadi memang tidak ada traffic dari luar. Oke, untuk Angelnya memang seperti ini. Skalanya juga memang dari 0 sampai 0,01. Jadi karena memang minim banget traffic, jadinya seperti itu. Dan untuk live data juga sama, itu berada di nilai yang sangat kecil atau dia lurus konsisten dan itu ada di paling bawah. Kalau tadi kan di dis itu kan dia ada di atas ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi untuk traffic ini memang pure hanya di bawah karena memang tadi minimnya traffic karena penggunaan dari server Linux Ubuntu yang hanya untuk pribadi atau hanya untuk saya sendiri. Dan untuk selama 3 jam itu, seperti saya katakan tadi, tidak melakukan kegiatan apapun selain dari eh, analisis dari tugas ini menggunakan PRTG. Dia memang trafficnya hanya di angka yang kecil dan konsisten. Dan ini untuk lifetime-nya. Untuk keseluruhan, baik itu CPU, memori, disk, maupun traffic itu terdapat semacam gap ataupun jeda. Itu karena pergantian koneksi yang tadi saya coba lakukan. Dimana ketika saya mencoba pengganti koneksi WiFi, yang mana itu otomatis mengubah IP-nya, maka itu akan terjadi error atau tidak berjalan lagi untuk pemantauannya. Nah, kemudian ketika saya mencoba menghubungkan kembali dengan IP sebelumnya saya jalankan, itu dia terhubung kembali dan jalan kembali untuk pemantauannya. Oke, mungkin sekian dapat saya sampaikan terkait tugas pemantauan CPU, memori, disk, serta traffic pada PRTG menggunakan server Linux Ubuntu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.